Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya di sini sebagai MC-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau nanti dalam penyampaiannya saya yakin banyak proses belajar, jadi saya juga masih proses belajar. Untuk urutannya, yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala sekolah sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan pendampingan individu yang kedua, yang selanjutnya adalah menyanyikan profil pelajar Pancasila. Untuk kegiatan intinya adalah penyampaian diskusi bersama terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang nanti langsung dari ketiga CGP, tapi yang tentunya visi dari beliau-beliaunya itu ada sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa diintegrasikan dengan visi sekolah. Yang terakhir adalah doa dan penutup. Sebelum mulai acara, marilah kita bersama membuka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Bapak Ibu diperkenankan duduk kembali. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah sekaligus berkenan nanti membuka kegiatan pendampingan individu yang kedua. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Calon guru penggerak angkatan ke-7 dan juga ustadz-ustadzah SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sini. Nantinya kita akan berdiskusi tentang bagaimana atau progres guru penggerak ini untuk menyusun visi misi pribadi yang nanti juga akan disinkronkan dengan visi misi sekolah. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini semuanya berkat karunia Allah, ridho Allah, sehingga kita bisa melaksanakan dengan lancar. Maka dari itu mari kita senantiasa mensyukuri nikmat itu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan tauladan buat kita. Hanya beliaulah yang patut kita contoh dalam ibadah maupun muamalah, dalam bagaimana kita beribadah kepada Allah dan kita hidup berdampingan dengan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Dina dan Bu Ika hari ini datang ke sekolah kita dan juga ustadz-ustadzah semuanya yang hari ini kita akan ngobrol santai. Nah inilah kesan jika acara resmi itu seperti ini kesannya. Kita tuh biasanya agak tegang dan lain sebagainya.
Makanya kalau saya di kegiatan pemuda Muhammadiyah itu, ketua itu sampai begini, nyapo yo, acara itu kalau dibuat resmi pasti banyak diamnya, tapi kalau dibuat santai ya ide-ide itu selalu muncul. Bahkan sampai tidak usah di acara pembukaan lah, nanti membuat semuanya jadi canggung. Tapi ya kita tidak seperti itu, kita ambil dua-duanya. Kita tetap acara pembukaan itu kita laksanakan, dan setelahnya ayo kita ngobrol santai. Ya tidak usah canggung untuk menyampaikan unek-unek, karena itu saya yakin itu semuanya untuk kebaikan kita. Dimana juga hari ini pendampingan individu, istilahnya pendampingan individu, tapi kita akan banyak di sini. Untuk apa? Ya nanti biar semuanya tahu, karena nanti akan menyusun visi misi CGP dalam guru penggerak itu, di mana visi misi itu ya harus sinkron dengan visi misi sekolah. Kalau sekolah kita punya visi unggul dalam prestasi, islami dalam berkemajuan. Jadi dalam duniawi kita itu juga selalu prestasi, dalam ukhrawi ya kita jangan sampai ketinggalan. Harus selalu berkemajuan dalam dunia dan akhirat itu. Harus semuanya berdampingan. Karena tidak bisa itu dunia akhirat itu dipisahkan, tidak bisa. Kita hidup di dunia ini untuk menggapai akhirat. Jadi tidak bisa aku pilih dunia saja, atau saya tak mati untuk mencapai akhirat. Nah, itu jadi dua-duanya ini harus diseimbangkan dalam kehidupan kita. Dan nanti harapan saya dalam diskusi untuk mencapai visi misi itu, ayo sampaikan usulan-usulan. Kalau mungkin dari CGP itu punya ide seperti ini, kalau ustadz yang lain kurang sesuai atau punya ide yang lain, ayo disampaikan, biar nanti bisa benar-benar sinkron apa yang diprogramkan oleh guru penggerak itu dengan sekolah. Kalau hanya untuk pribadi guru penggerak dan tidak berdampak ke sekolah, ya mungkin tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Karena guru penggerak itu harapannya apa? Di sekolah itu bisa bergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, menggerakkan siapa? Seluruh warga sekolah. Tidak hanya ustadz-ustadzah, tapi juga siswanya. Digerakkan untuk tentunya yang baik. Kalau kemarin pembahasan terkait budaya positif, ya budaya positif itu bukan hanya untuk guru penggerak saja, tapi untuk kita semua, warga sekolah. Budaya itu dari kadang dari sesuatu yang dipaksa. Contohnya kalau di sini kan ada istilahnya murojaah. Itu anak dipaksa awalnya, dipaksa untuk ngaji, dipaksa. Selama-lama dia akan terbiasa. Kalau terbiasa, harapannya jadi budaya yang mana dia akan otomatis. Kalau masuk sekolah, di dalam kelas dia harus murojaah dulu. Kalau tidak murojaah, kok aneh ya, tidak penak ini. Itu kan sudah ada timbul kesadaran. Terkait bagaimana membuang sampah, itu kan juga penting sekali. Makan, minum, duduk, harus semuanya duduk. Jadi itu budaya dan juga ajaran dalam Islam seperti itu. Maka dari itu ya nanti kita ngobrol santai, tidak usah tegang, tidak usah canggung untuk menyampaikan sesuatu. Nanti guru penggerak untuk menyampaikan visi misinya itu juga ya yang tadi katanya berdek ya. Memang itulah kalau ada acara resmi itu pasti biasanya berdek. Tapi kalau acara yang dibuat santai, kayaknya ngopi bareng gitu, pasti ide-ide itu akan dikeluarkan los. Tidak ada istilahnya sungkan nanti salah atau ide saya tidak diterima, tidak ada gitu. Jadi itu ya teman-teman semuanya, semoga acara ini nanti berjalan dengan baik, dan acara pendampingan individu pada hari ini Kamis 9 Februari 2023 saya nyatakan dibuka. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu diperkenankan duduk kembali. Untuk yang selanjutnya adalah diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Mohon izin ini yang duluan Sinten. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah salah satu program latihan dari calon guru penggerak yang di Angkatan 7, itu terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan, yang kebetulan Ustazah Daim untuk pengajar prakteknya adalah saya sendiri, Ika Vidyasari. Dan pada hari ini saya beda kondisi. Kalau biasanya saya kesini sebagai wali murid, kalau di sini saya nanti menjadi pengajar praktek yang akan sharing dan kolaborasi bareng dengan panjenengan semuanya untuk beberapa hal yang nanti disampaikan, yaitu apa itu visi, kemudian bagaimana dengan prakarsa perubahannya, kemudian ada tahapan bagja yang di situ juga menggunakan inquiry apresiatif, kemudian nanti panjenengan juga diajak sharing bersama bagaimana cara atau apa yang panjenengan impikan ketika di murid-murid panjenengan, dan di situ nanti juga ada melengkapi kalimat rumpang yang ternyata itu adalah salah satu proses atau tahapan untuk menyusun visi panjenengan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan buat discussion. Selamat siang Ustadz Ustadzah dari Ibu Ika. Sekarang ke saya ngaten nggih. Kegiatan pada siang hari ini masih sama, yaitu kegiatan moderasi kaitannya dengan pendampingan individu yang kedua di program kegiatan guru penggerak. Dan alhamdulillah ini kali kedua kami datang ke SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, dan insya Allah ini masih lama Pak Ihsan, insya Allah sampai Juni 2023 kegiatan ini. Jadi untuk Bu Daim dan Bu Ristika tetap semangat, sehat selalu, karena tugas-tugas pasti akan menanti di depan. Nah ini di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek ini alhamdulillah sudah meluluskan untuk yang guru penggerak angkatan 5. Alhamdulillah ini bisa digunakan sebagai teman diskusi, teman sharing apabila nanti selama perjalanan waktu ke depan antara Bu Ristika, Bu Daim menemui kendala kesulitan di tengah jalan, jadi barangkali bisa membantu. Kemudian sesuai dengan semboyan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga nanti dengan keikutsertaan Bu Daim dan Bu Ristika Sari dalam CGP ke-7 Kabupaten Trenggalek ini juga bisa menggerakkan ustadzah-ustadzah yang lain ataupun ustadz yang lain di angkatan-angkatan berikutnya, yang saat ini insya Allah untuk angkatan 8 ini sudah sampai pada sesi wawancara. Jadi nanti untuk penjenengan bisa sekedar mendaftar aja ustadzah, cukup daftar aja, kalau lolos alhamdulillah. Tapi insya Allah karena memang di sini adalah tenaga pendidik dan kependidikannya nyun sewu orang-orang terpilih, insya Allah tidak hanya sekedar daftar tapi pasti lolos. Nah, ini untuk menyingkat waktu, karena ini nanti masih ada satu lagi teman pengajar praktek dan teman CGP yang akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan. Untuk sesi kali ini monggo Bu Ristika Sari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah penjenengan buat. Harapannya ini bisa sharing dengan teman-teman. Kemudian seperti apa yang sudah didawuhkan Bapak Kepala Sekolah tadi, Pak Ihsan, dari visi pribadi, harapannya juga bisa disinkronkan atau disinkronkan dengan visi sekolah. Artinya tidak jauh berbeda antara visi yang ustadzah buat dengan visi sekolah. Ngaten nggih. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ristika Sari untuk memaparkan. Kembali lagi, ndak usah ndredeg Bu Ristika, tenang, santai, kita sama-sama sharing kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan panjenengan. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang telah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristika Sari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, unit kerja dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Visi dan prakasa perubahan saya di pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Terima kasih atas waktu buat Ustadz dan Ustazah serta pengajar praktek yang sudah mendampingi saya selama ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas kita. Langsung saja mawon nggih. Untuk mengawali sebuah visi itu saya ambilnya dari filosofi GHD. GHD merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Engarson Tulodo Madyo Mangon Karso Tuturi Handayani. Kita sudah pernah mendengar arti filosofinya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa sih artinya dari Engarson Tulodo? Di depan kita itu memberi contoh yang baik untuk anak didik kita. Eng Madyo Mangon Karso, di tengahnya juga kita memberi semangat dan motivasi kepada anak didik kita. Tuturi Handayani, di tengah juga di belakang juga memberikan semangat. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan kebahagiaannya di setinggi-tingginya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bukan tabula rasa. Anak lahir ibarat sebuah kertas kosong. Nah, sebelum saya mempelajari lebih dalam tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, saya itu memikirkan itu kalau anak itu adalah kertas kosong yang kita isi dengan sesuka hati kita. Ternyata itu salah. Ternyata anak itu sudah mempunyai gambaran-gambaran halus di dalam memorinya, sehingga kita itu hanya bisa menuntunnya ke arah yang lebih baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu menghamba pada anak atau berpihak pada anak. Yang terakhir, budi pekerti. Itu adalah karakter. Kita sudah menanamkan budi pekerti di sekolah kita. Berarti kita sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya yaitu nilai peran guru penggerak itu ada 5. Dari Ustazah dan Ustazah di sini, apakah pernah merasakan dirinya, menempatkan dirinya itu sebagai nilai-nilai guru penggerak atau sebagai peran penggerak? Pernahkah Ustazah dari pemaparan saya ini memposisikan dirinya? Kita sudah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sudahkah Ustaz dan Ustazah? Insya Allah sudah ya kalau di sini ya. Sudah ya. Nah, untuk peran guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Dari semua peran guru penggerak ini, manakah yang paling sulit untuk kita? Kalau saya, poin nomor 5 yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Karena untuk menggerakkan komunitas praktisi itu ya, pikir saya sangat sulit. Karena apa? Biasanya pemikiran orang itu kan tidak sama dengan pemikiran kita. Nah, untuk menggerakkan dan ide dan harapannya itu sesuai kita, kan bingung kan? Tidak sama. Jadinya kalau saya itu menggerakkan komunitas praktisin itu yang sangat sulit. Pripun Ustaz dan Ustazah? Apakah sama atau menjadi coach guru yang paling sulit? Sama. Pak Kepala Sekolah juga sama ternyata. Lanjut ya. Nah, ini adalah imajiku tentang murid di masa depan. Saya itu menggambarkan murid di masa depan itu adalah murid yang senang dan pulang, senang ke sekolah, anak ke sekolah dengan senang. Mengapa kalau demikian?
biar anak itu ke sekolah itu tidak ada beban. Ada visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start, garis mulai, dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai nantinya. Untuk mencapai visi, maka diperlukan pendekatan, yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif atau bisa dikenal lebih familiarnya kalau di JGP itu IA. IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan melalui tahapan bagja. Apa sih tahapan bagja itu? Nanti dulu ya. Kalau inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan fokus pada kelemahan. Nah, berarti dari IA ini kita itu mencari kelebihan kita itu apa? Tidak mencari kelemahan yang ada, keburukan kita tinggalkan, carilah yang lebih baik. Mewujudkan visi. Bagaimana mewujudkan visi tersebut? Untuk mewujudkan sebuah visi itu perlu sesuatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja itu apa aja sih? Tahapan bagja dimulai B. B itu adalah buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, C. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Dari sebuah visi, saya mencoba untuk membuat visi saya, yaitu mewujudkan pelajar yang cerdas, berkarakter, dan dalam bingkai iman dan takwa. Untuk komponen penjelasan visinya, yaitu cerdas itu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Berkarakter menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Iman dan takwa menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dari sebuah visi tadi, untuk kita akan membuat prakasa perubahan. Nah, sebelum menuju ke prakasa perubahan itu ada tahapannya, yaitu melalui tahap atap. A itu aset, T tantangan, A aksi, P perubahan. Nah, aset saya apa? Anak yang sudah paham manfaat budaya hidup bersih. Itu aset yang dimiliki oleh murid. Terus tantangannya, kurangnya kesadaran dalam hidup bersih. Nah, anak itu kurang sadar. Terus aksinya, membentuk tim pelaksana untuk pengawasan dan pembiasaan. Perubahannya, tumbuh budaya bersih guna untuk menjaga lingkungan bebas dari sampah. Nah, tumbuh budaya bersih ini tidak hanya di sekolahan, tapi juga bisa diterapkan di rumah ataupun dimanapun mereka nanti berada. Dari visi saya tadi menghasilkan sebuah prakasa perubahan, yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter, dimensi kreatif, profil pelajar Pancasila melalui budaya bersih. Mengapa saya prakasa perubahannya saya mengambil profil pelajar Pancasila melalui budaya bersih? Karena saya merasa di sekolah ini kurangnya kesadaran akan kebersihan, termasuk saya sendiri. Saya pun kalau melihat sampah, kalau bukan saya yang punya sampah itu, saya pun juga tidak mau mengambil. Nah, harapan saya itu melalui prakasa perubahan ini, saya itu berharap siapapun yang menemukan sampah itu mengambil sampah dan dibuang ke tempat sampah tanpa bertanya, sampahnya siapa ini? Sampahnya
kalau punya sampah dibuang, tidak, karena harus mempunyai kesadaran diri tentang hidup bersih. Dari prakasa perubahan itu menghasilkan sebuah tahapan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Sebelum kita harus membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik dalam budaya bersih? Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik dalam budaya bersih? Siapa saja yang dapat berkontribusi dalam menumbuhkan karakter baik untuk siswa? Nah, tindakannya yaitu pembiasaan karakter baik tentang budaya bersih di sekolah, perlunya tata tertib kelas dan tata tertib sekolah, menegakkan disiplin siswa dalam membuang sampah untuk menjaga kebersihan. Yang terakhir, mengajak seluruh warga sekolah untuk bersinergi dalam menumbuhkan karakter baik, yaitu budaya bersih. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apakah selama ini sudah ada tata tertib siswa secara umum di sekolah dan di kelas yang disepakati bersama? Ini sesuai benda nggih? Kemarin ini saya buatnya seperti ini. Apakah di sekolah juga ada tata tertib secara umum di sekolah dan di kelas yang disepakati bersama? Wonten nggih, Pak? Oke. Apakah semua warga sekolah sudah berperan aktif dalam pelaksanaan tata tertib tersebut? Bagaimana pelaksanaan tata tertib di sekolah? Nah, tindakannya yaitu mengevaluasi tata tertib siswa, perlu diperbaiki atau tata tertibnya itu ditambah. Membuat daftar sikap tentang budaya bersih yang akan disepakati bersama. Yang ketiga, membuat kesepakatan sikap budaya bersih yang bisa dilaksanakan di sekolah atau di rumah. Gali mimpi yaitu perubahan apa yang akan terjadi jika siswa dan seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya bersih. Pertanyaan yang kedua, apakah seluruh warga sekolah dapat melaksanakan dengan baik? Tindakannya yaitu saya akan memastikan penerapan sikap budaya bersih sesuai profil pelajar Pancasila dengan kerjasama rekan guru. Ini saya tidak bisa bekerja sendiri, minta bantuan dari semua yang berada keluarga besar kita. Yang kedua, dukungan dari seluruh warga sekolah. Yang ketiga, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Nah, makanya Pak, kita kalau membuat suatu peraturan harus disosialisasikan ya, supaya kita tahu apa sih tata tertib kita, bagaimana konsekuensinya jika kita melanggar. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana membuat daftar sikap budaya bersih yang akan disepakati dan dilaksanakan di sekolah? Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Yang kedua, apakah perlu pengawasan dan pembiasaan dalam pelaksanaannya? Yang ketiga, perlukah membuat daftar sanksi dan reward untuk siswa yang perlu melaksanakan maupun yang sudah melaksanakan dengan baik? Nah, untuk tindakannya yaitu membuat daftar sikap budaya bersih yang akan disepakati dan dilaksanakan di sekolah. Buatlah tim pelaksana untuk pengawasan dan pembiasaan. Yang ketiga, buat daftar sanksi dan reward untuk siswa yang belum melaksanakan maupun yang sudah melaksanakan dengan baik. Aktur eksekusi. Siapakah yang akan menjadi tim pelaksana evaluasi dan monitor? Bagaimana cara mengukur kebersihan dari rencana yang telah dibuat? Bagaimana tindak lanjut untuk mempertahankan? Nah, kalimat rumpang yang saya mimpikan, murid-murid yang beriman dan bertakwa, mampu menghargai orang lain, mampu berkolaborasi, mampu berpikir kritis, serta kreatif dalam upaya pemecahan permasalahan di kehidupan di masa depan. Ini adalah contoh kegiatan yang kami lakukan. Ini bukan hanya dari kelas saya sendiri, ini juga saya dari semua yang murid, aktivitas murid. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah
masa depan bangsa yang mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga guru hanya bertugas menuntun dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan minatnya demi mewujudkan impian mereka. Nah, saya tuh percaya bahwa murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk kita sebagai pendidik hanya menuntun mereka sesuai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hendaki. Di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter dengan melakukan pembiasaan baik, tentunya tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif dan psikomotor peserta didik. Nah, ini adalah pembiasaan kita, yaitu sebelum datang ke sekolah kita sambut dengan ustadz dan ustazah yang piket, ngaten nggih. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka sadar bahwa pendidikan adalah bekal untuk masa depan dalam mencapai kesuksesan, baik dalam bidang karir maupun dalam bidang bermasyarakat. Kita memberi bekal untuk anak kita nanti di kehidupannya di masa depan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada murid serta dapat membimbing mereka menemukan minat bakatnya yang berguna di masa yang akan datang. Karena apa? Kita sudah diberi amanah oleh orang tua, maka kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik. Kita di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru sebagai orang tua kedua bagi murid kita. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa suksesnya pendidikan adalah seberapa besar kita dapat memberi tuntunan dan bimbingan yang baik kepada murid. Nah, ini sesuai dengan filosofi pemikiran KHD, kita memberikan tuntunan kepada anak kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini adalah aksi nyata visi dan prakasa perubahan. Monggo disimak nggih.
sebelum dimulai kita gerakkan badan dulu ya, biar semangat ya. Belum berakhir. Satu. Terkewer-kewer ini. Tangan yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya bersilang, jempol bergoyang. Ihir, lagi ya? Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Tangan yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya bersilang, jempol bergoyang. Terima kasih. Perubahan saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dengan tekad yang kuat dan tahapan perubahan yang tepat, kita berharap bisa mencapai visi kita dengan baik dan sempurna. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dina. Diharapkan bisa benar-benar ada di dalam diri setiap anak. Jadi di ke depan itu anak-anak itu benar-benar menjadi seperti doa kita, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Semoga kita itu menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga keluarga turunan kita. Kenapa kok sholat? Karena sholat itu dikatakan sebagai cerminan pada diri sendiri, cerminan orang itu. Kalau sholatnya itu baik, insya Allah amalan yang lain itu juga akan ikut pada sholatnya itu. Ya, ini secara agama. Yang jelas juga tidak hanya sholat saja, karakter yang ingin dicapai, profil yang ingin dicapai, yang ingin saya harapan saya pada anak-anak itu tidak hanya sholat saja. Ini saya tidak bisa menggambarnya masalahnya. Seperti tadi Ustadz Hendra juga menyampaikan terkait IT, kita itu tidak bisa terlepas dari itu. Tapi saya tidak bisa menuangkannya di sini. Tadi bingung gimana ya menuangkannya. Ini tadi nurun juga dari HP ini bisa menggambar ini. Ternyata tidak bisa gambar imajinatif gimana ya caranya. Nurun bisanya. Nah, itu IT itu tidak bisa kita meninggalkan itu. Kalau tadi di Ustaz Daim menyampaikan terkait zaman ya, kita mengajar anak itu tidak bisa disamakan dengan dulu bagaimana orang tua atau kita diajar. Mungkin saat sekolah saya dulu kan gurunya kerang-kerang itu main tangan, dipukul itu kan biasa, ini biasa. Sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi zaman kita berbeda, zaman digital. Jadi harapannya anak-anak itu benar-benar melek IT, dan inilah yang nanti bisa mengontrol terkait era digital itu, yaitu karakter Islamnya dengan insya Allah dengan karakter Islamnya itu memang benar-benar sudah tertanam sejak dini. Nanti apapun zamannya, anak-anak itu nanti diharapkan juga bisa mengendalikan dirinya masing-masing. Tidak hanya sekedar mengikuti zaman sekarang. Lah saiki zamane bocah dulan, ya dulan itu penting, tapi jangan lupa ibadah juga.
Sekarang ngopi, Sume kalau saya SMA itu ya ngopi ya Bu ya. Kalau waktu daring itu banyak anak-anak saya melihat tidak sekolah tapi juga ada di warung kopi. Seperti itu. Jadi ya itulah, tapi kalau ada karakter Islam yang itu muncul, insya Allah itu semuanya ya bisa terjaga. Meskipun kita itu gaul, harus gaul itu, tapi kontrolnya juga harus ada. Ini, terima kasih. Itu maka jika anak-anak itu tidak memiliki perkembangan teknologi yang tinggi, maka nanti akan tertinggal oleh yang lainnya. Tuh, jadi harapannya tuh punya kemampuan teknologi, kemajuan teknologi sesuai zaman, tapi tetap membumi dan juga tetap taat kepada agamanya. Karena di sekolah kita anak-anak dituntut untuk ya menjadi memiliki karakter yang bagus, yang islami. Terus berkarakter, berakhlak islami, berkarakter sopan santun. Ini sangat diperlukan sekali nggih sekarang ini, sopan santun anak. Alhamdulillah di sekolah kami anak itu sudah terbiasa ustazah duduk atau sudah yang sewu gitu anak-anak gitu dengan ustadz dan ustazah atau ada wali yang datang seperti itu, selalu seperti itu. Dan serta kreatif. Anak-anak sekarang itu dituntut untuk memiliki kreativitas. Walaupun apapun tantangannya, kalau anak-anak kreatif, insya Allah kedepannya anak-anak itu bisa menaklukkan dunia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan gambaran tentang murid saya atau murid Anda semua di masa depan. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, berkarakter, dan selalu menghargai perbedaan. Berakhlak mulia di sini yaitu saya berharap siswa saya ke depannya selalu rajin mengaji atau sholat selalu dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda. Siswa berkarakter selalu mempunyai sopan santun terhadap gurunya atau terhadap ustadz ustazah siapapun, dan selalu menghargai perbedaan. Jadi saya berharap murid-murid saya itu tidak ada yang membeda-bedakan temannya, ada yang misalnya berkulit hitam atau yang gemuk, ada yang kurus. Itu semoga kedepannya tidak terjadi seperti itu. Yang kedua, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah siswa yang berakhlak. Di sekolah, saya mengutamakan kedisiplinan dan sopan santun. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar itu sangat penting. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjadikan atau membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa membutuhkan perhatian khusus dalam pembentukan karakter, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, rumusan visi. Rumusan visi saya yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter dan menghargai perbedaan. Terima kasih. Di masa depan, yang pertama itu tertib. Kenapa tertib? Karena saya lihat biasanya anak-anak saat contoh kecil saja saat upacara itu biasanya ada yang masih ngobrol sendiri, ada yang barisnya kurang rapi. Nah, dari situ saya pengen anak-anak itu bisa punya jiwa kepemimpinan, mempunyai baris berbaris yang rapi, terus tidak ngobrol sendiri, menghargai orang yang berbicara di depan. Lalu sopan dan santun. Seperti Ustazah Lilis bilang tadi, kalau ada ustadz atau ustazah yang duduk, muridnya nunduk, jalan nunduk, dan saya pengen itu kalau misalkan ada murid yang bertemu dengan ustadz atau ustazah dimanapun berada itu salim dan menyapa, tidak kok malah bersembunyi.
biasanya kan gitu anak-anak kalau ketemu ustazahnya di luar sekolahan itu malah sembunyi, malu, nggak seperti di sekolahan. Saya pengennya seperti itu, menyapa dan berjabat tangan. Dan selanjutnya melengkapi visi yang rumpang ya. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah aset sekolahan. Di sekolah saya mengutamakan karakteristik siswa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa agama dan kesopanan itu harus dilakukan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa membentuk karakter siswa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa itu butuh pendekatan dari guru. Rumusan visi yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya sangat menarik, walaupun tadi di awal-awal kayaknya sih agak sedikit grogi, apa memang karena ini di video atau apa, padahal seperti apa yang dijawabkan Pak Ihsan tadi, kalau tidak di video ya sudah cas-cis aja ngaten nggih. Tapi berhubung ini tadi di video jadinya kok suaranya agak bergetar bagaimana gitu. Nah, ini sebagai evaluasi kita. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah bekerja sama dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada siang hari ini, dan alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ristika Sari tadi, artinya bahwa dari awal kita mempunyai impian atau imaji terhadap murid di masa depan kurang lebih 5-10 tahun yang akan datang. Kemudian tadi sama beliaunya disuruh untuk merangkai kalimat rumpang ya, kalimat rumpang yang mana itu adalah awal dan merupakan proses dari pembuatan visi pribadi yang disinkronkan dengan visi sekolah. Kemudian dari situ diturunkan menjadi atap, yang mana dari atap itu nanti juga diturunkan lagi ke tahapan-tahapan bagja. Dari sini kita bisa mengetahui Ustadz dan Ustadzah yang mana bahwa visi ini merupakan gambaran ideal sekolah, kemudian inspirasi bersama yang memang ingin diwujudkan, dan kaitannya dengan visi ini memang benar-benar mendorong untuk semua orang yang dalam hal ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan untuk bergerak sesuai dengan semboyannya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang harapannya yaitu pasti ada atau kepingin adanya tujuan yang dicapai. Jadi dalam hal ini memang untuk apa ya, menyusun visi, baik itu visi pribadi atau visi sekolah, ini yang pertama adalah harus berpihak pada murid. Jadi murid yang diutamakan dalam hal ini. Kemudian tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan beliaunya Bu Ika Vidyasari, bahwa visi ini menjadikan kita sebagai suatu motivasi, Ustazah ya, Ustadz ya. Jadi bisa dibayangkan kalau semua elemen guru setiap mau bertindak, mau melakukan apapun, kalau berpedoman pada visi, insya Allah nanti hasilnya bisa bagus, bisa maksimal, dan insya Allah tujuannya juga akan tercapai. Jadi bisa dibayangkan ketika penjenengan mau berangkat kerja, penjenengan sudah membayangkan mulai dari start sampai finishnya mau seperti apa. Ini adalah gambaran visi, dan harapannya memang semua tenaga pendidik kependidikan ini berpedoman pada visi yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di sini nyuwun sewu, karena memang di sekolah maju, sekolah besar, kalau kita ngomong kaitannya dengan input, jelas di sini inputnya bagus, inputnya baik. Seiring dengan berjalannya waktu, proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian outputnya ini bagus, saya kira ini hal yang biasa. Akan tetapi kalau seperti di kami nyuwun sewu di SD 1 Tamanan itu inputnya pas-pasan. Jadi pas-pasan,
karena memang Nyun Sewu latar belakangnya menengah ke bawah, kemudian seiring kegiatan pembelajaran menghasilkan output yang baik. Saya kira inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Jadi semoga kita bisa memiliki visi yang bagus yang harapan nanti bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dari kegiatan yang sudah dipaparkan ini tadi dari beliaunya Bu Ristika Sari selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Trenggalek, memang selaku CGP memang benar-benar tahu bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang menginternalisasi pemahaman, baik itu pemahaman dari materi maupun dari prosesnya gitu nggih. Yang harapannya ini nanti apa yang sudah diterima oleh Bu Ristika Sari ini bisa dijadikan sebagai agen perubahan yang harapannya juga ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Satu lagi tadi ada yang kurang, jadi dalam menyusun visi hari ini, jadi memang diperlukan adanya kolaborasi kita bersama, kolaborasi baik itu dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tentu saja ini perlu dukungan dari pemangku kebijakan dan warga sekolah. Jadi insya Allah kalau kita berkolaborasi nanti pasti akan ada tujuan yang dicapai. Mungkin itu saja dari saya kaitannya dengan penyampaian visi dan misi, visi dan prakarsa perubahan dari Bu Ristika Sari. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian adalah moderasi dari Bu Dina kepada pengajar praktek Bu Ristika, sangat luar biasa. Tadi memaparkan bahwa visi dan prakarsa perubahan lebih spesifiknya ke bagaimana kita menjaga kebersihan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah doa. Mohon izin untuk Ustadz Alma dibantu untuk memimpin doa agar kegiatan hari ini berjalan, yang sudah berjalan dengan baik, nanti membawa berkah bagi kita semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan hati kita, menundukkan pikiran kita, karena segala sesuatu yang terjadi ini karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min dawatin la yasbiha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan untuk memimpin doanya. Semoga kegiatan hari ini selalu membawa berkah bagi kita semua. Untuk yang selanjutnya adalah penutup, saya di sini sebagai pembawa acara dadakan, nggih. Jadi belajar juga atas panjenengan semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena
Nah,